Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Reni. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita tetap sehat selalu. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah masuk tema 3 dan bukunya pun sudah juga berbeda ya. Apakah sudah dipelajari semua? Baik anak-anak, kali ini adalah mata pelajaran MTK. Perhatikan ya materinya. Mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Ini adalah contoh dari uang kertas, dan ini adalah contoh dari uang logam. Ada berbagai nilai pada uang logam, dan nilainya itu ditentukan dari angka ini. Jadi ini contohnya adalah 1.000 rupiah. Satu buah uang logam disebut satu keping. Ini adalah contoh lain dari uang logam. Ini nilainya adalah 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000 rupiah. Nilai uang dapat dibandingkan dan diurutkan. Perhatikan contoh berikut. Ayo urutkan uang logam berikut mulai dari yang terkecil nilainya. Jadi ada 500 rupiah, 100 rupiah, 1.000 rupiah, dan 200 rupiah. Kalau untuk mengurutkan, kita perlu bandingkan dulu. Berdasarkan uang logam tersebut, kita dapat membandingkan sebagai berikut. Uang 100 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah ya. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Kemudian uang 1.000 rupiah itu lebih besar daripada uang 200 rupiah. Jadi nilainya 1.000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Nah, setelah dibandingkan baru kita bisa mengurutkan. Jadi urutan nilai uang dari yang terkecil berdasarkan uang logam tersebut adalah 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, kemudian 500 rupiah, baru terakhir adalah 1.000 rupiah. Ini adalah urutan nilai uang dari yang terkecil. Mengenal nilai mata uang. Selain uang logam, terdapat juga uang kertas. Perhatikan contoh uang kertas berikut. Ini adalah uang kertas 1.000 rupiah. Kemudian ini adalah uang kertas untuk 2.000 rupiah. Kemudian ini adalah uang kertas untuk 5.000 rupiah. Ini adalah uang kertas untuk 10.000 rupiah. Kemudian ini uang kertas untuk 20.000 rupiah. Ini adalah uang kertas untuk 50.000 rupiah. Dan ini adalah uang kertas untuk 100.000 rupiah. Jadi uang kertas yang dimiliki oleh Indonesia ini warnanya berbeda-beda tergantung nilai mata uangnya ya. Nilai mata uang kertas dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada uang 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan 5.000 rupiah. Dari sini kalau kita mau mengurutkan, pertama kita perlu bandingkan dulu. Kalau kita bandingkan 2.000 rupiah itu lebih besar dari 1.000 rupiah. Kemudian 5.000 rupiah itu lebih kecil dari 10.000 rupiah. Setelah kita bandingkan, kita dapat mengurutkan nilai uang kertasnya. Urutan nilai uang tersebut mulai dari yang terbesar adalah 10.000 rupiah, kemudian 5.000 rupiah, kemudian 2.000 rupiah, baru 1.000 rupiah. Nah, kalau kita balik urutan nilai uang tersebut dari yang terkecil berarti 1.000 rupiah dulu ya. Jadi 1.000 rupiah, kemudian 2.000 rupiah, kemudian 5.000 rupiah, baru terakhir 10.000 rupiah. Membandingkan dan mengurutkan harga barang. Uang digunakan untuk membeli barang. Barang yang dibeli dibayar dengan uang sesuai harganya. Contohnya di sini ada buku
seharga Rp2.000 dan pensil seharga Rp1.000. Di sini kita bisa menentukan manakah yang lebih mahal dan yang lebih murah. Jika dibandingkan harga buku, ini lebih mahal daripada harga pensil karena Rp2.000 itu lebih dari Rp1.000. Nah, kebalikannya, maka harga pensil kita katakan lebih murah dari harga buku. Ayo bandingkan harga benda-benda berikut. Manakah yang lebih mahal? Sekotak biskuit dengan harga Rp8.000 dengan es krim seharga Rp5.000. Yang lebih mahal berarti yang nilainya lebih besar. Dari sini yang lebih besar adalah yang ini ya. Maka sekotak biskuit yang lebih mahal daripada es krim. Contoh lain, manakah yang lebih murah? Di sini sekotak susu harganya Rp4.500. Kemudian ada sekaleng minuman dengan harga Rp7.500. Yang lebih murah itu berarti yang nilainya lebih kecil. Berarti yang ini ya, Rp4.500. Maka benda yang lebih murah adalah sekotak susu. Membandingkan dan mengurutkan harga barang. Perhatikan contoh harga barang berikut. Di sini ada beberapa benda dengan harga sebagai berikut. Bando harganya Rp5.000, pita harganya Rp1.000, dan jepitan harganya Rp2.000. Nah, dari 3 benda ini kita lihat bahwa harga barang Rp2.000 itu lebih mahal dari harga barang Rp1.000. Kemudian harga barang Rp5.000 itu lebih mahal dari harga barang Rp2.000. Nah, setelah kita bandingkan nilainya, kita bisa mengurutkan harga barangnya. Jadi kalau diurutkan dari yang paling murah adalah ini ya, Rp1.000, kemudian baru Rp2.000, dan terakhir adalah Rp5.000. Ini adalah urutan harga barangnya. Lalu kemudian kalau yang ditanya adalah urutan barangnya, mulai dari yang paling murah, itu berarti yang berharga Rp1.000 adalah pita. Berarti kita tulis pita, kemudian urutan selanjutnya Rp2.000 itu jepitan. Jadi kita tulis jepitan, baru yang terakhir adalah yang berharga Rp5.000 yaitu bando. Jadi bando yang terakhir. Jadi ini adalah urutan barang mulai dari yang paling murah.